Wassalim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa maulana Muhammadin adada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Darda'i radhiyallahu anhu, lan den riwayataken saking Abi Darda radhiyallahu anhu sapa saking Abi Darda ini Nabi saking Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Olang di Kanjeng Nabi, adunya utawi dunya iku mal'unatun laknati, ula'unatur dilaknati ma barang fiha ing dalam dunya, illa kejaba ma dunya ibti'a kang kepingin digolek bihi kelawan dunya, bihi kelawan wajhullahi karena Gusti Allah. Dunia ini adalah dilaknati, tetapi ada yang tidak dilaknati, yaitu apabila kita mencari dunianya dalam rangka untuk beribadah, mencari ridhonya Allah. Maka penting buat kita semuanya ketika kita bekerja mencari dunia, kita perlu ada niat yang baik sehingga tidak dilaknat maupun yang mulaun maupun mulaun. Jadi contoh, jika seorang bekerja dari rumah, kalau yang dipikirkan hanya dunia saja, tidak memikirkan untuk apa. Karena penting bagi kita adalah ketika kita mendapatkan dunia bekerja, itu dengan cara apa, untuk apa, ini nanti akan ada pertanyaan. Kalau kita mencari dunia untuk biar makan keluarga, nafkah keluarga, maka kita dapat pahala. Bahkan dalam sebuah hadis mengatakan, apabila ada orang yang keluar dari rumah mencari nafkah untuk keluarga diniat, maka setiap langkah, setiap jangkah itu dapat pahala seperti orang sholat. Tergantung kantornya kita, kantor tempat kerjanya semakin jauh ya semakin banyak neng, yaitu begitu keluar dari rumah bismillahirrahmanirrahim diniati nawaitu tawakkaltu Allah, niat ingsun golek rezeki kanggo nafkah keluarga, itu diniati seperti itu sehingga tidak dilaknat. Tapi kalau pagi sore yang mencari dunia tok nggak rampung-rampung, ini nggak ada apa namanya berkah. Sekali lagi berkah penting ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ma'anu badakni sabit radhiyallahu qala yuja'u taqabud dunya kelawan dunya yaumul kiamat ila kiamat fayaqalu dan takoni misu timbang ditimbang ma barang kanak ana minhasak dunya sapa Allah taala fayumaizu moko ditimbang bayar molan dibuang sapa sairu sekali-kaline finari ing dalam
besok dunia kita itu yang kita miliki ditimbang. Banyak mana dunia kita yang digunakan untuk kebaikan dan untuk kejelekan. So ketika kita hartanya ditimbang, contoh kita hidup punya uang dari awal kita mulai kerja sampai kita meninggal umpamanya 60 juta. 60 juta yang untuk nafkah dari keseluruhan umpamanya, ya mestinya lebih dari 60, tapi ini gambaran kecilnya aja. 60 juta yang untuk nafkah keluarga, 40 juta ini berarti sudah, wah ini berarti bagus. Yang 20 juta untuk macam-macam, wah ini sudah bagus, berarti sudah masuk surga. Yang punya harta beserta hartanya. Tetapi kalau hartanya umpamanya 60 juta yang untuk nafkah cuma 10, yang 50 juta untuk hal-hal yang tidak baik, wah ini maka orang yang punya harta beserta hartanya masuk neraka. Na'udzubillah min dzalik. Jangan sampai seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Warawahu hadis ayatun halaman Syahr bin Anwar bin Abasyah radhiyallahu anhu idza kana arkan ono apa yaumul kiamati dina kiamat apa teko bidunya kelawan dunya fayumizu moko nimbang min hasan dunya ma barang kana ono sapa Allah Gusti Allah wa malan barang kana ono li ghairillahi kang saliyane Allah rumia moko den bulang den balang den lemparaken bi klama finali jahannam andang neraka jahanam. Ini lagi-lagi ketika kita mencari dunia maka dilihat oleh Allah mana sing dunia itu untuk saya Allah, mana yang tidak untuk Allah. Kalau yang untuk tidak Allah ya dibuang. Dan serta pemiliknya ini hati-hati. Maka ini buat kita adalah warning. Mencari itu dunia yang kita miliki besok ditanyakan di akhir adalah dari mana, caranya bagaimana, untuk apa. Penting apa namanya ketika kita mencari dunia harus betul-betul dari mana, dari yang halalkah atau yang tidak halalkah atau yang subhatkah, sehingga kita besok ketika bekerja tolong yang dipikirkan pertama adalah yang halal, yang kedua thayyibah. Karena kita akan sampaikan dan berpikir ke arah situ lah, besok berpikir masalah mencari harta itu ya yang halalan thayyibah. Maka dari itu ya ada yang halal tapi nggak thayyibah. Contohnya adalah ngemis, minta-minta, itu halal tapi tidak thayyibah. Maka dari itu ya bekerja yang bagus, hasil yang bagus adalah hasil karena cerita apa namanya. Nah, menurut Nabi Daud ya hasil keringat sendiri. Ya, hasil keringat sendiri maksudnya dia harus ikut kerja. Tapi ada Pak yang punya bos lah, kalau dia punya bos, kalau bisa bos ini bagus punya memperkerjakan, tapi kalau bisa bosnya ikut mengawasi turun ke bawah, ini akan lebih bagus lagi. Di apa namanya bisa sampai bisa jadi bos, sebaik-baiknya sampai apa namanya jadi bos besok jangan sampai menunda upah. Kalau memang sudah ada sekali. Tapi kadang-kadang tidak ada Pak, tidak ada ya beda lagi. Jadi ini yang dan adalah besok ditanya dari mana, bagaimana caranya, dan untuk apa. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ruwiya an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu anna Rasulullah teman sedunia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala dikon Nabi man sapane wong akhlasa kang ikhlas lillahi krana Gusti Allah arep tak menayoman ing 40 dina doharat moko pertelo ya nabil hikmat tumbuhe kira-kira hikmah min qalbi saking atine ala lisane lisane. Ini kan ada hadis barang siapa yang mau makan selama 40 hari barang halal
maka doanya dikabulkan. Ini jadi barang siapa yang ikhlas selama 40 hari, maka muncul di wajahnya, muncul di hatinya, lisannya segala sesuatu yang penuh dengan hikmah. Apa itu hikmah? Hikmah itu ya sesuatu kebaikan. Dari itu kita coba mencari hal yang sesuatu yang halal dengan ikhlas diterima, karena kadang ada barang halal thayyibah tetapi ketika diterima kitanya tersulo, ini akhirnya halalnya jadi agak berkurang. Maka dari itu kalau bisa kita bekerja itu ya besok mendapatkan halalan thayyibah yang halal yang bagus, diterimanya dengan jadi ketika gajian alhamdulillahirabbil alamin, ya Allah terima kasih. Rezeki saking panjenengan wasilah saking kula kerja. Ini akan lebih baik dengan ikhlasnya itu. Jangan sampai sudah halal atau thayyibah tapi dari mana deneng ya cukup apa ora ya, ini masih ada bersulo yang kurang bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ruwiyalan dan diwatakan Abi Dzar radhiyallahu anhu Rasulullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ngendika Nabi qad aflaha. Ini kalau bicara masalah qad aflaha, saya menerjemahkannya betul-betul sukses, karena bejo itu sukses. Makanya tadi pagi saya tulis di pojok Yatika qad aflahal minum. Orang yang sukses adalah orang yang beriman. Itu sukses dunia akhirat. Kalau di sini qad aflah, teman-teman wis bejo sapa man wong ikhlas kang ikhlas qalbu atine manril imani krono iman. Orang yang ikhlas hatinya dengan penuh keimanan, bahwa maksudnya di hadis ini adalah kita ketika menerima apapun ikhlas dan yakin bahwa Allah memang menakdirkan kita segitu. Jadi ini takdir kita. Kadang-kadang ada kita kerja membayangkan kadang-kadang wah besok saya akan dapat uang sekian. Ternyata ketika hari H dapat tidak sekian tapi kurang sedikit. Maka ketika kita dilandasi oleh iman kepada Allah bahwa rezeki Allah yang ngatur kita masih segini, maka itulah yang namanya ikhlas biqalbi bil iman, sehingga terimanya alhamdulillah dan alhamdulillah dan alhamdulillah. Jadi, kalau kita alhamdulillah namanya bersyukur, iman bahwa Allah membagi rezeki. Anak-anakku semuanya ada kata-kata bahwa rezekinya Allah tidak akan salah alamat. Rezekinya Allah tidak akan salah alamat. Kalau memang rezeki kita, jatah kita, kok ada orang lain mau gagalkan, tetap saja Allah menyampaikan kepada kita, sampai kepada kita. Karena jatahnya orang lain tidak mungkin mampir ke kita, jatahnya kita tidak mungkin mampir ke orang lain. Bagaimana caranya agar kita jatah Pak? Kita pingin jatahnya tidak keliru tapi jatahnya banyak. Bagaimana? Satu berusaha, yang kedua berdoa. Harus berdoa. Allahumma ja'al, oh berilah rezeki kami yang banyak, halal, thayyibah, wasi'an. Allahumma rzuqna rizqan wasi'ah, halalan, thayyibah. Seperti itu. Harus berdoa. Ambil nanti masalah yang ngatur rezeki itu Allah. Kadang-kadang kita dapat banyak, kadang-kadang kita dapat sedikit, pasti. Kenapa? Hidup itu tidak datar. Hidup itu ya kadang di atas, kadang di bawah. Ketika di atas kita harus waspada, suatu saat pasti kita akan di bawah. Ketika kita di bawah kita harus optimis karena suatu saat pasti akan di atas. Itu seperti itu. Kehidupan pasti gitu. Sekarang susah, besok senang. Ketika senang harus waspada karena suatu saat akan sedih. Ketika sedih bagaimana cara menghadapinya?
Anda siapkan. Ketika sedih, Anda harus optimis karena setelah sedih pasti akan ada senang, sehingga optimis. Tidak perlu larut dalam lama-lama dalam kesedihan. Sehingga ini susah, senang, banyak, sedikit rezeki sudah diatur oleh Allah. Wajumilalan dadakan kolbu hati memang saliman selamat ini, hati yang selamat dari macam-macam, dari hal-hal yang jelek. Maka ini saya sering katakan al-aqlu salim fi qalbi salim. Kalau dulu kata-katanya al-aqlu salim fi jismi salim, akal yang sehat terletak pada jiwa badan yang sehat. Kalau sekarang sudah beda, sekarang al-aqlu salim fi qalbi salim, akal yang sehat terletak pada hati yang sehat. Karena sekarang banyak jasadnya sehat, ya kan, akalnya tidak sehat. Banyak contoh, ada santri akalnya sehat, badannya sehat tapi akalnya tidak sehat. Apa contohnya? Tuanya beli kitab padahal tidak beli kitab harganya 50.000 bilangnya 100.000, bahkan lebih, kadang-kadang bilang 300.000. Ini kan akalnya tidak sehat, badannya sehat. Maka dari hadis ini wajuila qalbu saliman, kita kadang-kadang itu ada. Dulu saya waktu MI mensana jiwa, akal yang sehat terletak pada badan yang sehat. Sekarang sudah berubah. Berubahnya bagaimana? Al-aqlu salim fi qalbi salim, akal yang sehat terletak pada hati yang sehat. Hati itu bagaikan bisa bolak-balik. Kolbun itu artinya bolak-balik, kadang api, kadang elek, kadang api. Tapi kalau bisa bolak-baliknya kita yang ngatur. Tidak ada manusia yang tidak pernah hatinya yang manusia normal seperti kita ya pasti pernah hatinya jelek. Tapi kalau bisa jeleknya jangan lama-lama. Contoh, ya kadang orang sadar ini yang kadang-kadang hatinya tidak baik, sehingga kita walisanuhu lan lisaman sodikon jujur. Nah ini orang ikhlas, atine iman, jadi atine selamat. Nek wis ngono biasane lisan jujur. Berarti orang yang lisannya tidak jujur berasal dari hatinya yang tidak selamat. Hati yang selamat punya efek lisannya akan jujur. Mulut yang jujur berawal dari hati yang selamat, yang sehat. Hati yang sehat karena punya iman kepada Allah sehingga ikhlas dalam perbuatannya. Nah, ini ketika walisanu sodikon, ketika lisannya sudah jujur, maka efek yang lain wa nafsu lan utawi nafsu jiwanya iku mutmainatan tenang. Jadi kalau sampean pingin jiwanya sampean tidak sedih, tidak bergejolak, tidak macam-macam, maka ya lisannya harus jujur, hatinya harus sehat, harus punya rasa iman kepada Allah. Kadang Pak, hati saya galau, Pak, jiwa saya galau. Jiwa-jiwa yang galau itu karena apa? Tidak jujur, lisannya, mulutnya. Jujur adalah mata uang yang berlaku di mana-mana. Jadi wong jujur memang angel abot, tetapi harus dicoba. Wa khaliqatu mustaqimatun lan utawi ahlake iku jejeg. Di prinsipnya lurus. Orang yang tenang hawanya, tenang jiwanya, maka dia prinsip hidupnya lurus-lurus saja. Orang yang jiwanya tidak tenang biasanya ya
Prinsipnya kadang A, kadang B, kadang C tidak jelas. Tetapi ketika jiwanya tenang, maka prinsip hidupnya itu akan lurus, tidak yalkion. Wa ja'ala lan dadakan udunahu kupinge mustamiatan gelem ngrungokaken maring nasihat mestinya ini. Ketika hati prinsipnya lurus, maka ini orang itu akan mudah mendengarkan nasihat. Ini yang sini Mas. Yes. Bukan satunya. Orang yang mau menerima nasihat biasanya itu jiwanya lurus dan jiwanya juga tenang. Wa ainahu lan mripate nadhiratan gelem ningali. Kadang ada kita punya mata tetapi tidak punya melihat. Kadang kita punya kuping tapi tidak mendengar. Contoh kuping yang tidak mau mendengar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Panggilan apa? Sholat ya. Tapi tidak ada datang. Maka kemarin saya melihat ada gambar di WA itu tukang azan saking gedingnya, saking apa ya, bahasanya bukan geding tapi gemes. Sudah azan bagus-bagus, dibuat azan bagus-bagus, yang datang cuma 1 orang, 2 orang, padahal tangganya banyak. Akhirnya tukang azan itu punya punya ide, ikut diundang azan kudu teko, diundang nggo ben kudu teko. Akhirnya jam duhur disetelahkan dangdut. Semua pada datang. Tukang azan, masjid disetelahkan dangdut. Nah, tukang azan jawabnya, iya, sini datang sini, sudah datang ke sini masjid. Ternyata tak undang pakai azan tidak datang, tak undang pakai dangdut. Ini, iya. Kita kadang-kadang punya kuping tapi tidak dengarkan, punya mata tapi tidak melihat. Biasanya orang-orang yang kini karena hatinya tidak selamat, lisannya tidak pernah jujur, jiwanya tidak tenang, serta prinsip hidupnya tidak lurus, sehingga kupingnya tidak mau mendengarkan, mripatnya tidak mau melihat. Contoh mata yang tidak melihat, bisa saja umpamanya ketika di pondok ada A dan B teman, tapi dilalah ketika sudah pulang ke rumah, yang A sukses, yang B biasa-biasa saja. Maka yang A ya penuh dengan kesuksesan. Ketika bertemu di jalan, ditanya sama B, orang gue, nggak usah itu orang melengos. Nah ini punya mata tapi tidak mau melihat karena ada hati yang tidak. Wa amal udunu, maka anapun utai kuping fakimun maka budek wa ainu lan ripat mukiratun ditutupi bima kelan barang yung ikang rasa alqalbu ati. Wa qad aflaha lan bejo sapa wong ja'ala kang dadakan qalbahu atine wangian dadi wadah. Di sini kembali lagi saya terangkan, mari kalau kita ingin sukses, satu, kita hatinya harus penuh dengan iman kepada Allah. Sehingga ketika sudah iman kepada Allah, insya Allah hati kita selamat. Ketika hati kita selamat, tandanya adalah lisannya selalu jujur. Ketika lisannya sudah jujur, maka jiwanya akan tenang. Ketika sudah jiwanya tenang, maka prinsip hidupnya akan lurus. Ketika sudah prinsip hidupnya lurus, maka kupingnya akan bisa mendengarkan apa saja, dan matanya juga akan bisa melihat apa saja. Sehingga ini penting buat kita semuanya ya, belajar berawal dari iman. Penuhi hati kita dengan iman kepada Allah. Sampai saya ini ya harus iman kepada Allah. Apa sih iman kepada Allah? Ya nanti akhirnya jadi ihsan. Apa itu ihsan? Ihsan adalah ka'annaka seperti Anda seperti melihat Allah walaupun Anda tidak melihat Allah, sehingga Allah melihat kepada kita. Fa'inna ka'alam tarahu fa'innahu yaruka nggih. Terus ada kata-kata ihsan.
kita kayak dilihat oleh Allah lah, kita kayak ngerasa. Jadi ketika sholat, ketika apapun kita ngerasa diawasi oleh Allah karena kita iman kepada Allah. Ini bisa membuat kita akan hatinya penuh dengan iman apabila kita ngerasa lagi dolan mengendi, ya Allah izinlah ya Gusti Allah, malu sama Allah dan sebagainya dan sebagainya. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Wa an Umar bin Khattab radhiyallahu qala sami'tu krungu sapa ingsun Rasulullah inja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaqulu ngendika Nabi innamal a'malu angin utahe pesne pira-pira ngamal kang apik iku biniati tergantung niat. Wa fi riwayati biniati kelawan pira-pira niat. Wa innamal likulli imri'in angin pesne kadhe wong suci-wiji ma barang nawa kang niat saka imri'in faman moko senekal kang ana apa hijratuhu hijrah man ila Allah wa rasulan sama rasulih lan insyaallah fa hijratuhu moko hijrah ila Allah wa rasulih lan utusane Allah wa man lasmong kang ana apa hijratuhu hijrah man ila dunya man dunya yusibah kanane ing dunya awi mar'atin utawa wadon yang ihwa kang nikahaken ing kang pengin nikah ing imro'ah fa hijratuhu moko hijrah ila barang hajar konja ilai maring ini. Jadi saya awal innamal a'malu saya maknani angin mestine utawi pira-pira ngamal kang apik. Jangan dimaknai amal itu tergantung niat, bahaya. Ini perlu saya tekankan bahwa innamal a'malu binniyat itu adalah artinya sesungguhnya perbuatan yang baik itu tergantung niat. Karena perbuatan yang jelek diniati apapun tidak akan jadi baik. Perbuatan jelek apapun, mencuri apapun, kalau diniati baik tidak akan menjadi baik. Maka ini adalah semua perbuatan yang baik tergantung niat. Maka kita mari belajar. Niat adalah pokok dari awal pokok dari berhasil atau tidaknya amal-amal kita ke depan ke sana. Karena kalau niatnya sudah bagus, maka kita pun akan mendapatkan yang bagus. Nah, niat kadang-kadang memang berbelok-belok, perlu apa namanya? Ya pertama mungkin niatnya masih belok-belok, tapi lama-kelamaan karena sudah biasa sehingga ya bisa jadi lurus. Pertama jamaah mungkin karena malu, tapi kalau lama-lama kan hilang malunya karena Allah, biasa terjadi di manusia seperti itu. Maka ini penting buat kita semuanya nggih, supaya kita apa namanya, karena hadis ini itu muncul dulu itu ketika kenapa ada kata hijrah. Ya hadis ini dulu Rasulullah ketika mensikapi ada orang-orang apa namanya muhajirin yang hijrah bersama Nabi, ada orang-orang yang hijrah niatnya bukan karena Rasulullah, bukan karena Allah, tetapi karena mengikuti apa namanya kekasihnya yang hijrah, maka dia pun ikut hijrah dan lain sebagainya, atau karena ikut apa namanya biar dapat bagian dunia dan sebagainya. Nah, dulu maka sekarang hijrahnya kita, dulu hijrahnya Nabi ya dari Mekah ke Madinah. Kalau sekarang hijrah kita, apakah kita masih bisa hijrah? Hijrah kita sekarang maknanya ya intikal minal syarr ilal khair. Ini hijrah kita, pindah dari hal yang buruk ke yang baik, namanya adalah hijrah. Pahalanya sama dengan ketika larinya dari hijrahnya Rasulullah dan sahabatnya dari Mekah ke Madinah, dengan ketika kita sekarang sebagai umatnya, karena kita nggak mungkin sekarang karena kita nggak mungkin sekarang akan tiru-tiru hijrah ke Mekah Madinah, nggak mungkin. Maka hijrahnya kita sekarang adalah dari hal jelek ke hal yang buruk, yang tidak pernah ngaji jadi ngaji, namanya hijrah. Jadi hijrahnya kita sekarang adalah pahalanya hijrah bisa kita raih apabila kita berpindah dari hal yang jelek kepada yang baik. Karena apa? Hijrahnya sekarang adalah intiqal minasyarr ilal khair. Berpindahnya dari perbuatan jelek ke perbuatan baik adalah hijrah kita
saat ini, tidak seperti zaman dulu. Nah, hijrahnya kita sekarang saat ini minasyarri ilal khair, dari jelek ke yang baik, harus betul-betul krono Allah Ta'ala ini, sehingga kita akan hatinya akan saling, akan innamal a'malu binniyat ini di sini, sehingga Anda kita semua ngaji niatnya ya krono Allah, bukan krono apa-apa, sehingga hijrah kita ada pahalanya yang betul-betul sama dengan pahalanya para sahabat dulu ketika hijrah dari Mekah ke Madinah. Dulu Madinah Mekah naik bis kadang 8 jam, padahal perjalanannya bisnya jalannya 120-150 sampai. Kalau sekarang, kalau dulu naik onta, hujan panas, batunya masih gunung-gunung. Kalau sekarang di aspalan lurus, naik bis ada AC-nya, itu 8 jam. Ini kan dulu yang begitu kosongnya, pahalanya juga besar. Sekarang kita juga bisa mendapatkan kalau kita bisa hijrah minasyar, saking jelek, saking kejelekan, ilal khair, kepada kebagusan. Maka kita harus sering-sering hijrah. Hijrahnya adalah kita setiap hari berusaha kebiasaan kita yang jelek kita rubah menjadi kebiasaan yang baik. Kebiasaan kita nongkrong yang 2 jam, 3 jam kita kurangi, yang 2 jam jadi 1 jam. Apa yang 1 jam kita gunakan untuk baca Quran, kita gunakan untuk baca buku, kita gunakan untuk ngaji. Ini kita kurangi, lama-lama akan hijrah yang sebetul-betulnya hijrah. Ilahuna nahtimu walau alam bisab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad